Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Saada Nur Hidayah dari jurusan Tadris Biologi kelas B semester 3. Di sini tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Erma Herawati. Sebelumnya yang terhormat Ibu Profesor Dr. Kartimi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan Sains dan juga teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini kami sebagai kelompok 3 akan membahas materi tentang ilmu pengetahuan alam di masa depan. Nah, ilmu pengetahuan alam di masa depan itu apa aja sih? Jadi, tonton sampai akhir ya videonya. Oke, jadi yang pertama itu ada latar belakang. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari gejala alam secara sistematis melalui metode ilmiah dan telah membawa kemajuan besar bagi peradaban manusia. Meskipun bersifat tentatif dan terbatas pada hal-hal yang dapat diamati serta diuji. Di masa depan, tantangan global seperti krisis energi, perubahan iklim, penyakit baru, dan keterbatasan sumber daya menuntut pengembangan sains melalui teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan, bioteknologi, dan energi terbarukan. Karena permasalahan tersebut bersifat multidimensional, diperlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu serta memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan etika demi keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan sains pada masa sekarang. Yang kedua, bagaimana arah perkembangan sains di masa mendatang. Dan yang ketiga itu bagaimana pendekatan terintegrasi berbasis sains dapat digunakan untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Dengan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi di awal, itu memiliki tujuan yang pertama, itu untuk mengetahui keterbatasan sains pada masa sekarang. Yang kedua, itu untuk mengetahui arah perkembangan sains di masa mendatang. Dan yang ketiga, itu untuk mengetahui pendekatan terintegrasi berbasis sains dapat digunakan dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu keterbatasan sains pada masa sekarang. Nah, ilmu pengetahuan alam telah membawa kemajuan luar biasa bagi umat manusia. Namun, sains bukanlah jawaban mutlak untuk semua hal. Sains memiliki batas-batas yang tidak bisa dilampaui, baik secara metodologis, filosofis, maupun teknologis. Pemahaman atas keterbatasan ini penting agar manusia tidak terjebak dalam sikap scientism atau keyakinan bahwa sains adalah satu-satunya sumber kebenaran. Keterbatasan sains pada masa sekarang itu pasti banyak sekali. Namun kami hanya membawa beberapa contoh. Yang pertama itu ada aspek non-material, yang kedua ada kesalahan dan ketidakobjektifan, yang ketiga ada kompleksitas fenomena, yang keempat ketergantungan pada teknologi, yang kelima batasan etika, dan yang keenam tidak memberikan jawaban mutlak. Keterbatasan sains pada masa sekarang, yang pertama itu ada keterbatasan dalam menjangkau aspek non-material. Nah, sains hanya mampu mengkaji fenomena yang bisa diukur, diamati, dan diuji secara empiris. Nilai moral, etika, keyakinan spiritual, dan pertanyaan filosofis seperti apa tujuan hidup manusia berada di luar jangkauan metode ilmiah. Misalnya, sains dapat menjelaskan bagaimana proses kehidupan terjadi, tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa kehidupan harus ada. Oleh karena itu, sains tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan filsafat, agama, dan humainiro. Yang kedua itu ada keterbatasan sains pada masa sekarang, itu ada rentan terhadap kesalahan dan ketidakobjektifan. Nah, meskipun sains berusaha objektif, proses penelitian tetap melibatkan manusia yang rentan melakukan kesalahan. Ketidakobjektifan dapat muncul dalam pengumpulan data, interpretasi hasil, atau bahkan dalam pemilihan topik penelitian yang sering dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun ekonomi.
Contohnya, penelitian tentang perubahan iklim kadang diperdebatkan bukan karena bukti ilmiahnya lemah, melainkan karena adanya kepentingan ekonomi perusahaan energi fosil yang berusaha menolak hasil penelitian tersebut. Keterbatasan sains pada masa sekarang selanjutnya itu ada kesulitan menghadapi kompleksitas. Nah, fenomena alam seringkali bersifat kompleks, saling terkait, dan melibatkan banyak variabel. Misalnya, sistem iklim bumi melibatkan interaksi atmosfer, laut, daratan, aktivitas manusia, dan faktor kosmik. Model prediksi cuaca bisa akurat untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang seringkali sulit dipastikan. Begitu juga dengan otak manusia. Meskipun teknologi pencitraan saraf semakin maju, kesadaran manusia tetap menjadi misteri besar yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Selanjutnya ada keterbatasan sains, itu ada ketergantungan pada teknologi. Kemajuan sains tidak dapat dipisahkan dari kecanggihan instrumen penelitian. Tanpa teleskop canggih, manusia tidak bisa mengamati galaksi jauh. Tanpa mikroskop elektron, sel dan DNA tidak dapat diteliti secara detail. Keterbatasan alat berarti ada banyak fenomena yang masih tersembunyi. Misalnya, deteksi awal gempa bumi masih terbatas meskipun teknologi seismik sudah berkembang pesat. Keterbatasan sains selanjutnya itu ada keterbatasan etika dan moral. Sains tidak hanya dibatasi oleh teknologi, tetapi juga oleh pertimbangan etika. Contoh nyata adalah dalam bidang genetika dan bioteknologi. Teknologi CRISPR-Cas9 memungkinkan manusia mengubah DNA dengan sangat presisi. Namun, eksperimen mengubah gen manusia menimbulkan perdebatan moral yang serius karena berpotensi menciptakan bayi desain yang melanggar prinsip keadilan sosial. Selanjutnya yaitu tidak memberikan kebenaran mutlak. Pengetahuan ilmiah selalu bersifat sementara dan terbuka untuk direvisi. Teori yang berlaku saat ini bisa saja digantikan oleh penemuan baru. Misalnya, teori Newton tentang gravitasi bertahan ratusan tahun, namun kemudian direvisi oleh teori relativitas Einstein. Hal ini menunjukkan bahwa sains bersifat dinamis, sehingga tidak pernah memberikan kebenaran yang akurat. Absolut. Pembahasan selanjutnya yaitu membahas arah perkembangan sains di masa mendatang. Nah, arah perkembangan sains di masa mendatang itu bagaimana? Yang pertama itu kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Yang kedua, revolusi genom dan pengobatan personal. Yang ketiga, eksplorasi luar angkasa. Yang keempat, energi baru dan terbarukan. Yang kelima, kesehatan dan teknologi medis. Yang keenam, integrasi multidisipliner. Dan yang terakhir itu ada open science dan citizen science. Arah perkembangan sains di masa mendatang setelah yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu yang pertama itu ada kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. AI akan menjadi otak tambahan bagi manusia dalam mengolah data besar. Dalam bidang kesehatan, AI mampu mendiagnosis penyakit lebih cepat dibandingkan dokter. Dalam riset ilmiah, AI dapat membantu merancang eksperimen, menemukan pola baru dalam data genom, atau bahkan menciptakan obat baru melalui simulasi komputer. Perkembangan AI juga berpotensi menimbulkan tantangan etis, seperti penggantian pekerjaan manusia oleh mesin atau penyalahgunaan teknologi untuk tujuan militer. Yang kedua, itu ada revolusi genom dan pengobatan personal. Studi genetika semakin maju dan membuka jalan bagi pengobatan berbasis DNA individu. Dengan memahami kode genetik seseorang, dokter dapat merancang terapi yang spesifik, misalnya mengurangi efek samping obat atau mengobati penyakit yang sebelumnya dianggap tidak dapat disembuhkan. Teknologi ini dikenal sebagai precision medicine. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Erma Herawati. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Lia
tentang arah perkembangan sains di masa mendatang. Pembahasan selanjutnya yaitu eksplorasi luar angkasa. Ambisi manusia untuk menjelajahi ruang angkasa semakin nyata. NASA, SpaceX, dan lembaga antariksa lainnya berlomba mengirim misi ke Mars dan ke bulan. Tujuannya bukan hanya semata untuk eksplorasi ilmiah, tetapi juga untuk mencari alternatif tempat tinggal di luar bumi sebagai antisipasi jika bumi tidak lagi layak untuk dihuni akibat perubahan iklim atau krisis lingkungan. Untuk selanjutnya itu energi baru dan terbarukan. Krisis energi mendorong penelitian pada energi alternatif yang ramah lingkungan. Pembangkit listrik, tenaga surya, angin, dan fusi nuklir menjadi fokus utama. Fusi nuklir misalnya diyakini mampu menyediakan energi tanpa limbah berbahaya seperti reaktor nuklir konvensional, meski hingga saat kini masih dalam tahap pengembangan. Pembahasan selanjutnya itu kesehatan dan teknologi medis. Perkembangan bioteknologi akan menciptakan inovasi besar dalam dunia kesehatan. Misalnya, pencetakan organ melalui bioprinting 3 dimensi yang dapat menggantikan organ rusak tanpa perlu donor. Selain itu, perkembangan nanoteknologi juga membuka peluang dalam pembuatan obat-obatan cerdas yang dapat menargetkan sel tertentu secara presisi. Pembahasan selanjutnya itu integrasi multidisipliner. Batas antara disiplin ilmu semakin kabur. Biologi bekerja sama dengan teknologi informasi dalam bioinformatika. Fisika berpadu dengan kimia dalam nanoteknologi. Sosiologi terhubung dengan sains lingkungan dalam sustainability science. Integrasi ini akan melahirkan penemuan-penemuan baru yang lebih aplikatif. Arah perkembangan sains di masa mendatang. Pembahasan yang terakhir yaitu open science dan citizen science. Masa depan sains tidak hanya berada di tangan para ilmuwan. Konsep open science memungkinkan penelitian diakses publik secara transparan. Sementara citizen science mengajak masyarakat terlibat langsung dalam riset. Misalnya melalui pengumpulan data, biodiversitas, atau pemantauan kualitas udara. Untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan terintegrasi berbasis sains dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Adapun tantangan global melibatkan masalah-masalah besar yang memengaruhi kehidupan di bumi, dan sains memiliki peran penting dalam mengatasinya. Berikut beberapa tantangan global yang harus dihadapi, yaitu krisis kesehatan global, perubahan iklim, ketidaksetaraan pendidikan sains, pencemaran lingkungan, dan krisis pangan. Untuk menghadapi tantangan global itu ada beberapa pendekatan yang terintegrasi berbasis sains. Yang pertama itu pendekatan pentingnya literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan konsep ilmiah untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dengan literasi sains tinggi mampu bersikap kritis terhadap isu-isu global seperti hoax, vaksin, perubahan iklim, atau energi terbarukan. Literasi ini sangat penting di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen teknologi tapi juga pengguna yang bijak. Pendekatan selanjutnya itu berintegrasi STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Matematis. Pendekatan STEM sangat efektif dalam pendidikan maupun penelitian dalam menghadapi perubahan iklim. Misalnya, sains digunakan untuk memahami dinamika atmosfer, teknologi untuk memantau data iklim melalui satelit, rekayasa untuk menciptakan
kendaraan ramah lingkungan, dan matematika untuk memodelkan prediksi iklim jangka panjang. Nah, pendekatan ini melatih generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Pendekatan selanjutnya itu peran teknologi digital. Kemajuan teknologi digital seperti big data, AI, Internet of Things, dan laboratorium virtual mendorong percepatan penelitian. AI dapat menganalisis data medis dari seluruh dunia untuk mendeteksi penyakit baru. Sedangkan Internet of Things memungkinkan sensor lingkungan bekerja serta secara real time. Sementara laboratorium virtual memungkinkan eksperimen dilakukan tanpa batas ruang dan biaya. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan interdisipliner dalam penelitian. Masalah global seperti ketahanan pangan tidak bisa diatasi oleh ilmu pertanian saja, tapi diperlukan juga dukungan teknologi informasi untuk pertanian presisi, ekonomi untuk distribusi pangan, dan ilmu sosial untuk memahami pola konsumsi masyarakat. Dengan pendekatan interdisipliner ini, solusi yang dihasilkan menjadi lebih menyeluruh. Serta pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan sains untuk keberlanjutan atau sustainability science. Pendekatan ini mengutamakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan. Contohnya adalah penggunaan energi terbarukan, pertanian hidroponik, pengolahan limbah, hingga pelestarian keanekaragaman hayati. Sustainability science memastikan bahwa gabungan tidak hanya untuk keuntungan sesaat tetapi juga demi generasi mendatang. Serta yang terakhir, pendekatan yang terakhir yaitu kolaborasi global dalam sains. Permasalahan global tidak hanya mengenal batas negara. Seperti contohnya pada pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi internasional berhasil mempercepat penemuan vaksin. Begitu juga dalam isu perubahan iklim, kerjasama antar negara melalui panel antar pemerintah menunjukkan bahwa solusi global membutuhkan komitmen bersama. Dengan kolaborasi global, keterbatasan sumber daya dan teknologi dapat diatasi melalui sinergi antar bangsa. Baik, setelah menjelaskan beberapa rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan alam memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan peradaban manusia. Meskipun tetap memiliki keterbatasan antara lain, yaitu tidak mampu menjangkau aspek non-material, kesulitan dalam memahami fenomena yang kompleks, serta bergantung pada perkembangan teknologi dan etika. Perkembangan sains di masa mendatang akan ditandai dengan hadirnya inovasi besar dalam kecerdasan buatan atau AI, bioteknologi, energi terbarukan, kesehatan modern, dan eksplorasi antariksa. Untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan terintegrasi berbasis sains melalui peningkatan literasi, penerapan STEM, pemanfaatan teknologi digital, pembangunan keberlanjutan, serta kolaborasi internasional. Dengan demikian, sains di masa depan tidak hanya menjadi sarana memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga menjadi landasan dalam menciptakan solusi yang berinovasi, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kelestarian bumi serta keberlangsungan hidup manusia. Cukup sekian materi dari kelompok 3, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.